Baik, Taufan, hari ini kita akan bukan mencoba sih ya, lebih tepat sebelum melakukan observasi di kelas, kita buat sebuah perencanaan dulu nih, ya kan? Nanti di dalam kelas itu Bapak mau bersama anak-anak itu ngapain, gitu kan? Saya mau mendapatkan informasi nih Pak, tujuan pembelajaran Bapak hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran ini yang di kelas ya. Iya. Yang di kelas itu nanti saya kebetulan sesuai dengan modul itu kan pembelajaran PKN. Nanti saya akan menerapkan dengan teknik metode menggunakan diferensiasi dan PSI. Itu berarti adalah area pengembangan ya Pak yang ingin dicapai. Nah, pertanyaan saya itu tujuan pembelajarannya. Mungkin Bapak bisa sebutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya untuk anak itu belajar menyenangkan dan paham. Bukan, maksud saya itu kan ada CP. Oh, ya kan ada CP. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, menerapkan ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, Pancasila. Mungkin Bapak bisa berarti ini satu tujuan ya? Iya. Satu tujuan. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kompetensi yang mau dicapai anak? Kompetensinya dari tujuan itu? Nilai-nilai Pancasila sih. Ini pertemuan pertama? Sebelumnya udah pertemuan pelajaran, tapi sebelum itu kita belajar pengertian Pancasila yang lambang dulu. Oke. Artinya ini bukan pertemuan pertama? Bukan. Berarti kelanjutan ya? Oh, kalau yang ini pertemuan pertama di pemahaman penerapan Pancasila. Baru pertama kali. Tujuan pembelajarannya menerapkan. Berarti pengaplikasian kan? Iya. Berarti ini kan masuk C berapa ini? Cuma satu ini ya, berarti tujuan pembelajarannya ya. Iya. Jadi mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik Bapak, tadi area pengembangan yang akan Bapak Bapak angkat dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah penerapan teknik strategi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya. Nah, kira-kira strategi yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran ini apa sehingga tujuan pembelajarannya ini tercapai? Nanti strateginya itu saya menggunakan media dulu, pertama media bantu berupa video yang ada di YouTube. Kemudian nanti saya ada penugasan kelompok. Nanti kelompok itu nanti dibagi 3 sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, ada yang audio, ada yang visual, ada kinestetik. Nah, buat audio visual itu nanti belajar di dalam ceritanya. Tapi yang buat kinestetik itu nanti kita belajar di luar. Oke. Belajar di luar itu nanti dengan pemantauan HP kan. Terus kemudian apa lagi Pak strateginya? Karena kan di sini ada 2 ya yang akan Bapak angkat. Ini area pengembangannya adalah diferensiasi dan PSE. Karena kan terus yang PSI-nya ya. PSI-nya kita mungkin nanti ada teknik mindfulness juga. Dan sisanya nanti akan dilanjutkan S-Break gitu. Untuk mengontrol siswa biar nyaman dulu buat pembelajaran. Mungkin untuk diferensiasi selain gaya belajar, strateginya ini kan diferensiasi itu ada 3 nih. Untuk konten. Maksud saya proses pembelajarannya ini menggunakan 3 strategi ini secara langsung atau bagaimana? Di awal itu pengen kita memberikan diferensi proses dulu. Produk dulu. Artinya strateginya Bapak menggunakan 3 strateginya ini? Iya. Nah, pertama kan konten dulu. Konten kan menampilkan sebuah video, kemudian sebuah proses itu nanti di kerja kelompok
dan nanti di produknya itu hasil kelompok tersebut, dan nanti ada presentasinya juga antar kelompok. Bisa dapat diambil kesimpulannya dalam kegiatan nanti yang akan Bapak lakukan itu tiga strategi berdiferensiasinya ini dapat, ya kan? Insya Allah tidak Oke, itu yang sudah direncanakan ya? direncanakan. Ya, baik. Ini penugasan kelompok sesuai dengan gaya belajar. Berarti strateginya yang akan Bapak gunakan itu ada 4 ya. Yang pertama, pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, penggunaan diferensiasi konten, proses dan produk yang masuk ke dalam proses pembelajaran, serta nanti ada teknik mindfulness dan ice breaking. Nah, kan PSE itu kan pembelajaran sosial emosional. Nah, di pembelajaran sosial emosional itu kan ada 5 ya. Iya. Ya kan? Kesadaran Ada kesadaran diri, diri, ya. manajemen, kesadaran sosial, Oke. keterampilan, tanggung jawab. Nah, yang akan Bapak lihat itu nanti dari anak yang mana? Dari mana yang Dari yang 5 itu, si PSE-nya itu nggak cuma mindfulness-nya aja. saya lihat itu dari nanti seluruh aktivitasnya. Maksudnya 5-5-nya itu nanti masuk di dalam proses pembelajaran nanti. Buat itu saya mesti sih gitu. 5-5-nya. Kayak di awal kan ada kesadaran diri. Oke, berarti 5 KSE ya, nggak apa-apa, nanti kita lihat pencapaian nanti ya. Oke. Tujuannya cuma satu ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Area pengembangan yang hendak dicapai menerapkan teknik dengan strategi diferensiasi. Artinya aspek itu ada 2 nih yang Bapak angkat ya, diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selain berdasarkan gaya belajar, Bapak melakukan strategi apa? Soalnya untuk berdiferensiasi ini. Buat sebenarnya itu aja. Diferensi sama PSE itu. Ya, enggak, strateginya maksud saya itu kan aspek pengembangannya. Nah, strateginya apa? Kan tadi Bapak mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar, kemudian penggunaan diferensiasi konten, proses dan produk. Karena kan diferensiasi itu gaya belajar, pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar itu kan sesuatu yang harus dihindari sebenarnya. Karena kan satu anak itu kemungkinan dia memiliki gaya belajar lebih gitu kan. Nah, di RPP atau modul ajarnya yang Bapak itu apalagi yang Bapak gunakan strateginya selain pengelompokan dengan gaya belajar dari RPP atau modul ajar yang sudah Bapak buat? Yang akan Bapak lakukan itu apa? Ya, artinya kayak gini nih, Bapak mengelompokkan siswa itu berdasarkan apa selain gaya belajar, sehingga proses diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk itu jalan.
kelihatan. Jadi saya mengelompokkan strategi itu siswa itu berdasarkan satu pernah melakukan tes formatif sehingga mengetahui ini anak di mana kategori mana seperti itu. Artinya tes kemampuan awal gitu ya? Kemampuan awal Oke. sudah melakukan. Terus yang kedua juga selama berjalannya ini saya sudah mengetahui kekurangan sama kelebihan anak gitu. Jadi ya, jadi bisa disesuaikan dengan kelompoknya. Oke. Terus kemudian di prosesnya itu apa strateginya? Di proses itu nanti akan memberikan sebuah materi kali. Oke, gimana di proses gimana? Nanti di proses itu saya setiap kelompok itu akan diberikan materi yang berbeda-beda. Oke. Ya kan ada kelompokan pertama, kedua, ketiga. Yang kelompok satu kan audio. Nanti audio itu nanti prosesnya itu seperti memberikan sebuah gambar. Nanti gambar-gambar itu nanti anak menyusun ini kemana gitu. Terus yang visual itu nanti kayak apa namanya, melihat video, nanti dia mencari nih yang mana menurut dia siang 1 sampai 2 coba estetik itu nanti dia belajarnya di luar, nanti mencari kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Baik, dengan menggunakan strategi berbeda. Untuk produknya Pak? Untuk produknya itu nanti yang visual itu melihatkan atau mempresentasikan hasil gambar yang dia lihat itu yang video ya. Cuma mempresentasikan. Iya, nanti mempresentasikan kan juga membuat produk. Dia membuat poster sederhana yang apa namanya yang audio. Audio itu membuat poster sederhana, terus yang visual itu nanti dia akan mengurutkan gambar, terus dia akan menjelaskan ini salah satu dua gitu. Terus yang kinestetik itu nanti dia mempresentasikan hasil catatannya. Bapak, terima kasih. Berarti saya sini ulang ya Pak ya. Tujuan pembelajaran menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pengembangan yang hendak dicapai adalah menerapkan teknik metode berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Strategi yang digunakan yang pertama adanya pembagian kelompok. Bapak mengelompokkan anak berdasarkan hasil tes kemampuan awal, dan Bapak juga menggunakan pola gaya belajar. Kemudian nanti siswa akan diberikan dengan materi yang berbeda-beda. Mungkin lebih cenderung di sini adalah penyajian materinya berbeda-beda ya. Kemudian untuk produknya itu nanti membuat poster sederhana, terus kemudian ada mengurutkan gambar dan ada juga yang menjelaskannya. Kemudian teknik pembelajaran sosial emosional diawali dengan mindfulness, ice breaking, dan juga nanti 5 kompetensi sosial emosional itu masuk ke dalam proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Ini sudah saya catat. Nanti kita akan lihat apa yang sudah menjadi rencana kita di awal ini terlaksanakan nanti di dalam kelas. Kita akan lihat sama-sama. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Kelas 6. Duduknya. Duduknya rapi. Oke, konsentrasi. Tidak ada yang bersuara. Sudah dalam posisi siap. Sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Saat mau berapa? 19. Seperti biasa ya, kita berdoa sesuai dengan tanggal 19. Tadi absen 19 siapa? Boleh maju. Oke, boleh siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan terima kasih Bu Rio. Dan kita mulai pembelajaran hari ini, ya. Hari ini pembelajaran PKN, ya. Semoga pada hari ini kalian senantiasa diberikan semangat, ya, dan semangat selalu. Oke, selanjutnya kita lihat teman kita dibantu absennya, ya. Bapak taruh di seperti biasa, lihat Yuna dibantu teknis. Teman kamu siapa yang nggak masuk? Coba lihat di teknis di meja ya. Esa dibantu aksennya juga teman kamu siapa yang nggak masuk. Selanjutnya dibantu Bukti di teknis yang masuk di teknis ya. Sudah? Oke, udah masuk semua kelompoknya. Oke, kita berarti full ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak mungkin masuk full semua. Biasa masuk semua, ada yang nggak masuk? Masuk semua. Tepuk tangan Bapak. Kita masuk semua. Masuk semua. Berarti sampai luar biasa. Jadi hari ini nggak ada yang absen ya, alhamdulillah. Next, dalam pembelajaran kita ada siang hari ini materinya tentang Pancasila. Kita sejenak menyanyikan lagu dari Pancasila. Untuk materi ini kita belajar penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita belajar, kita sejenak santai dulu. Supaya lebih santai kita lebih semangat. Bisa? Seperti biasa. Tepuk semangat. Gang gang gang, ding ding ding, dong dong dong, gang gang gang, ding ding ding, dong dong dong. Tepuk tangan lagi balik lagi. Disconnected. Ya, suaranya.
belajar, pejamkan mata kalian sebentar, duduk sesuai kenyamanan kalian, tidak bersuara, tidak bercanda, semuanya merang dengan posisi senyaman kalian. Oke, Rika, Eja, siap. Merang, segera Raina. Oke. Sebelum memulai, lupakan kegiatan tadi pas kalian istirahat. Laki-laki yang semua udah. Sekarang kita fokus ke belajar. Ya, lebih semangat lagi. Relax mungkin. Dan tarik nafas pelan-pelan. Hirup ya, 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Dan kita memulai materi pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan penuh kenyamanan, keceriaan, tanpa ada pemikiran di luar sana. Ya, dan jauhkan pemikiran dari sisa-sisa istirahat kalian. Fokus ke pembelajaran hari ini. Oke. Konsentrasi penuh dan bangkitkan jiwa kalian untuk belajar. Dan tenangkan pikiran senyaman mungkin bahwa kalian pada hari ini siap untuk belajar, dan semoga nanti kalian lupakan masa depan yang menjadi kebanggaan orang tua, dan kalian menjadi anak yang sukses. Dan bayangkan kedua orang tua kalian yang telah berjuang untuk mensekolahkan kalian, ya. Dan jangan sampai kalian mensia-siakan perjuangan orang tua kalian. Dan kita buktikan bahwa kalian pun bisa dan menjadi teladan orang tua. Ya, sampai mungkin hirup udara, nikmatin keadaan kita yang sekarang, buang jodoh pikiran yang membantu kalian untuk konsentrasi belajar. Hitungan 3, dibuka mata kalian. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Ya, kita fokus. Nanti kita ya, kita pemikiran lain lagi ya. Kita lanjut ke pembelajaran kita tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tadi Bapak sudah menampilkan sebuah video, yaitu tentang ada sebuah lambang pada Pancasila. Yang kedua tentang makna pada Pancasila. Dan terakhir adalah contoh-contoh terapung pada Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi yang ketiga ini yang akan kita pelajari untuk mengetahui bagaimana contoh-contoh penerapan Pancasila yang ada di lingkungan sekitar kita. Khususnya nanti kita ada di lingkungan sekolah kita. Oke, sebelum
sebelum melanjutkan, Bapak ingin tahu dari kelompok mana yang saya lambang Pancasila sila 1 sampai 5 siapa yang bisa? Bisa. Sila 1 apa? Sila 1 bintang emas. Lanjut. Sila 2 rantai emas. Sila 3 pohon beringin. Sila 4 kepala banteng. Sila 5 padinan kapas. Benar Dika? Benar. Tepuk tangan Pak. Lanjut. Kalau seandainya ada suatu pernyataan seperti ini ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, itu termasuk sila keberapa? Berapa serial? Sila ke-1 benar. Tangan buat serial. Ayo, misalkan negara kesatuan yang banyak sekali budaya. Budi, Sila ketiga. Ya. oke. Contoh, tadi, misalkan dalam kali ini kan, dia lagi orang yang kedua. Sila satu, ya. Contoh lagi, misalkan ada orang lagi menabung. Sila kelima. Ya, itu merupakan materi terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak dibagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu nanti Bapak akan menggunakan medianya berbeda-beda ya. Yang pertama itu dari kelompok pertama itu nanti Bapak akan menampilkan sebuah video. Kemudian kalian mencari ya mana menurut kalian keterangan nilai Pancasila sila 1, 2, 3, 4 atau 5. Gunakan kalau begini melihat video, kemudian mencari ya. Dan mencari itu nanti kita membuat sebuah poster. Nanti Bapak lagi APS, APS-nya. Oke, jadi kelompok ini nanti Bapak akan membagikan sebuah gambar. Nanti kamu kerjakan di sini ya, tempelin gambar tersebut, dan nanti kamu cari gambar tersebut itu termasuk sila 1, 2, 3, 4 atau 5. Paham? Oke. Terus kelompok yang ini yang ketiga, kelompok ketiga itu Bapak minta tolong nanti untuk tidak akan mengelola handphone ya, Budi, kita sama nanti buat merekam dari area kita di musola ya, area di musola itu kamu rekam untuk kelihatan yang menurut kamu itu sila keberapa. Misalkan ya kamu nonton musola dari musola ya, ada misalkan ada di kantin, di lapangan, aktivitas kegiatan murid-murid di sekolah ataupun murid sekolahnya atau di kantin ya, dan kamu masukkan itu satu nama. Paham sampai sini? Oke, kita mulai ya untuk yang ini ya. Kita gambarnya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, satu bintang melambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tersebut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti bintang yang menjadi cahaya kelaminan disebut kasih. Tidak.
Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta makhluk. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membantu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang.
Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Kamera depan itu. Jangan belajar tentangnya. Bukan lagi foto. Nah, semuanya anak-anakku sekalian. Teladan dari Asmaul Husna Malik itu kita harus bisa menahan diri. Kegiatan apa di tendanya? Oh, posko pengungsian donasi penerapan sila kedua. Oke, tepuk tangan buat Wina. Lanjut, Go. Kita dengar kelompok 1 dari hasil pekerjaannya. Kelompok 1 itu dia melihat video, kemudian membuat poster sederhana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke. Gambar celengan apa itu? Pak, kok nomor 5? Oh, celengan bebek. Itu belum dikerjakan. Oh, nggak apa-apa, saya udah ngerjain, Pak. Ya, celengan ayam. Itu merupakan apa? Penerapan sila kelima. Menabung. Tepuk tangan buat Sheryl. Dilebarkan itu kertasnya mungkin dipegang sampai mau menjelaskan. Yang menjelaskan silakan di kelompok ini. Silakan gambar ini bukan seperti ini, gambar ini seperti ini. Saya mau menjelaskan. Oke. Satu orang. Ya, sudah berapa? Gambarnya dilebarkan biar tahu temennya. Gambarnya dijadikan dulu gimana mau lihat temennya. Gambarnya dulu dijadikan. Mulai lagi Vino. Jelaskan sila 1 berarti Vino. Sila 1 itu ada gambar apa aja berarti? Sila 1 itu gambar apa aja? Oke, lanjut. Yang mau jelaskan selanjutnya siapa? Cepat siapa? Sila berapa, Maria? Sila 2. Ada gambar mengantri terus. Oke. Silakan udah kali terakhir satu lagi. Boleh semuanya. Ini kan nampol-nampol mulu. Perhatikan. Di musola ada berarti siapa berapa? Terus
Di meja kalian ada latihan. Kerjakan bagian A-nya saja. Pak, kok nomor Oke. 5-nya duanya ada dua? Bagian A-nya saja. Pak, nomor 5-nya kok duanya ada dua? Bapak dinamain. Duanya ada dua. Duanya ada dua. Oh, boleh bagian Pak, Coba. kita main. yang lain. Coba bagian A-nya saya itu. Pak, saya nggak dapat. Pak, kenapa bagian ada dua? Coba bagian A-nya aja. Kerjain main. Pak, yang nomor 5 gimana, Pak? Kasih nama dan kelas nomor absen. Nomor 5 dilingkarin berarti nomor 5 lingkarin. Bapak kelas sama absen, Pak. Ya, kelas. Bapak saya meja. Oh, isi ya. Saya mana, Pak? Bagian A-nya saja. Bapak yang B kerjain enggak? Bapak. Bagian A-nya saja. Ira, Cepat. Selesai. Lanjut nomor 3. Aku, Pak. Mika. Fungsi utama Pancasila dan sebagai dasar negara. Dasar negara deh. Oke, lanjut nomor 4. Aku, Pak. Raina. Ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk semua kalangan. Oke. Nomor 5 aku. dasar ya. Ulang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, terakhir kesimpulannya ya. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya ada di berbagai lingkungan sekitar kita. Selain di sekolahan, ada juga di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, dan kita mengetahui contoh Pancasila tersebut, kita harus mengetahui nilai-nilai terkandungnya. Salah satu apa? Nilai-nilai ketuhanan. Salah kedua, kemanusiaan. Salah ketiga, salah keempat, rakyat. Salah kelima, ya. Jadi kita harus memahami nilai tersebut sehingga kita mengetahui juga bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terakhir kegiatan refleksi ini kalian kerjakan ya. Bagaimana keadaan kalian selama pembelajaran hari ini? Oke ya. Dan kalian isi juga bagian mana yang kalian sudah kuasai dan bagian mana ada materi yang belum kalian kuasai. Oke, paham? Ya, Bapak. Ini ngantuk ya, Pak. Wih, bener sih. Masa nangis gara-gara ya ngeliat dia. Nah, enggak. Nggak ada kelompok 1 deh. Tepuk tangan buat Raisa. Satu orang lagi saya ingin membacakan refleksinya. Saya Uki. Bapak memahami nilai-nilai Pancasila. Kamu mana ini? Oke, kita ulang lagi. Saya mau mendengar Pak Irfan refleksi yang bisa Bapak buat dari kegiatan observasi kelas tadi. Oke, dari kegiatan observasi yang saya lakukan tadi, sedikit ada hambatan. Untuk kendala itu tadi jaringan ya.
Karena kan ketika saya menggunakan metodenya itu kan media pembelajaran di YouTube, jadi menghambat memakan waktu di situ. Terus sama tadi ada proses lutut juga tuh yang mengganggu. Sebenarnya sih insya Allah berjalan lancar. Terkait aspek pengembangan tadi di awal itu kan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dan disiplin positif. Bagaimana dari refleksi yang bisa Bapak sampaikan bagaimana dari ketiga aspek pengembangan? Kalau dari diferensiasinya tadi saya sudah melakukan kegiatan tersebut dengan membuat sebuah kelompok dan hasil produk mereka yang berbeda dengan buat aja. Terus yang buat yang emosional ya PSE-nya itu tadi saya sudah melakukan kegiatan mindfulness dan ada SK-nya juga, sama sisanya menenangkan siswa-siswi saat memulai gaduh belajar. Untuk disiplin positifnya gimana Pak? Disiplin positifnya itu tadi di awal itu kan sudah memulai dengan kegiatan berdoa, dengan rutinitas itu berjalan dengan sesuai absen ya. Dan kan kebetulan absen nomor 19 itu karena kita sesuai dengan tanggal 19, jadi sudah berjalan dari awal. Langkah yang menarik nih mungkin bisa dijadikan bahan refleksi Bapak ya. Tadi kan itu kalau refleksi itu kan ada kita melakukan apa, kalau kita menggunakan model 4F gitu kan, ada peristiwa, ada terus kemudian pembelajaran apa gitu dari kegiatan ini. Hal yang benar, yang benar itu tadi dari kelompok yang kinestik tadi. Dia kan kita membedakan dengan yang lain karena kan keaktifan mereka itu kita belajar di luar sebut itu melatih nilai kemandirian dan disiplin serta tanggung jawab. Ya tadi kita ngasih batas waktu sekian dan alhamdulillah dia mendengar sekian 20 menit dan tidak kedua juga dia mengerjakannya itu sesuai dengan arahan yang saya berikan. Mungkin untuk kedepannya yang bisa Bapak refleksikan? Untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba lagi diferensi yang metodenya sesuai dengan materinya yang saya lakukan. Menurut Bapak pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya tercapai? Ya alhamdulillah sih dari awal ke akhir kita udah menerapkan dan akhir anak juga kan saya juga udah paham dalam menerapkan mengenai Pancasila setiap kelompok. Nah, rencana tindak lanjutnya Bapak kan tadi Bapak menemukan ada kendala di awal kata Bapak gitu kan? Mungkin ada rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya dari kendala yang pertama di awal mungkin saya lebih matang lagi persiapan karena kan tadi kan terkendala pergantian jam dengan walas yang lain, jadi belum sempat menyeting komputer laptop gitu. Nah, kalau dari saya ya Pak ya, sekarang dari saya temuan yang saya temukan yang pertama untuk diferensiasi itu betul sudah terlihat. Nah, untuk proses diferensiasi itu sudah terlihat baik dari konten, proses dan produk itu tadi sudah terlihat gitu. Kemudian yang kedua pengelompokan siswa. Di sini Bapak masih menggunakan gaya belajar. Tadi di
saya belum belum memberikan penekanan apakah gaya belajar ini termasuk ke dalam proses pengelompokan sesuai dengan kebutuhan siswa atau enggak gitu. Nah, berdasarkan kita ketahui bahwa gaya belajar anak itu sebenarnya satu anak itu dia memiliki gaya belajar mungkin lebih dari satu, sehingga gaya belajar itu sebisa mungkin tidak dimasukkan ke dalam proses pengelompokan siswa. Nah, tadi di awal Bapak bilang juga berdasarkan tes kemampuan awal gitu kan. Terus kemudian teknik mindfulness sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian penerapan kompetensi sosial emosional yang saya temukan, yang pertama kesadaran diri ya. Ini tadi saya lihat ketika mereka berdoa, di mana berdoanya khusyuk gitu ya, mereka tidak berdoa yang ketawa-ketawa atau bagaimana. Kemudian yang kedua yang saya temukan kesadaran sosial, itu pas saya perhatikan ketika anak itu dia berinteraksi dengan temannya itu tidak terlihat misalkan oh saya yang mau ini, oh saya yang ini, enggak, itu tidak terlihat gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian manajemen diri pada anak, saya tadi melihat anak ada yang agak emosi tapi ternyata dia tuh mampu mengontrol emosinya gitu. Sehingga dan juga saya melihat Bapak tadi sempat agak emosi sama anak gitu, tetapi secepat mungkin itu Bapak bisa mengendalikannya. Itu terlihat sekali tadi. Ada part di mana ketika anak sudah mulai melakukan proses pembelajaran, mereka sudah dikelompokkan, itu terlihat ketika Bapak tadi di kelompok yang menggambar. Nah, di situ terlihat tuh bahwa ada emosi yang agak mulai naik, tapi ternyata anak dia mampu mengendalikan emosinya juga, dan Bapak pun juga mampu mengendalikan emosi Bapak, sehingga manajemen dirinya itu berjalan bagus tadi. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Saya melihat tadi komunikasi yang Bapak bangun adalah komunikasi yang positif, karena saya tidak menemukan adanya komunikasi-komunikasi yang ada kata-kata negatif yang keluar. Begitu juga keterampilan berelasi yang terjadi di antara siswa dengan siswa. Itu sudah berjalan baik, karena saya tidak mendengar ada siswa yang ibaratnya tuh ngomong apa adanya gitu, ngomong asal-asalan atau mereka membuli temannya dan sebagaimana kata-kata negatif lah, itu sudah berjalan maksimal. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tadi di awal Bapak menjelaskan kepada murid bahwa yang ini mereka nanti disuruh menggambar, yang ini mereka disuruh mengelompokkan gambar, dan ada anak yang dia juga berinteraksi secara langsung di luar gitu kan. Nah, di situ pengambilan keputusan dan tanggung jawab itu dapat terlihat ketika anak itu dia berani loh penerapan sila 1 ini, penerapan sila 2 ini gitu kan. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian penerapan disiplin positif, itu tadi terlihat ada membudaya, mereka berdoa. Terus kemudian yang masukan dari saya itu yang pertama adalah penanganan secara restitusinya itu belum terlihat. Padahal tadi tuh ada anak yang agak bolak-balik gitu kan ya. Nah itu sehingga karena mungkin di awal itu kesepakatan kelasnya itu tidak terlihat gitu kan, tidak dibangun gitu kan. Nah itu mungkin untuk kedepannya Bapak harus lebih memodifikasi pembelajaran, mendesain pembelajarannya itu, walaupun sudah ada di awal kesepakatannya sudah terbangun, tapi ketika anak itu bolak-balik, pada sebenarnya tadi yang bolak-balik ke kamar mandi itu bisa dijadikan restitusi gitu kan. Jadi itu yang harus ditingkatkan lagi gitu kan. Terus kemudian yang kedua, catatan dari saya itu juga adalah masih ada anak yang terlalu asik dengan dunianya sendiri. Nah, sehingga dan Bapak itu masih belum terlalu awas nih kepada si anak ini yang pakai kacamata yang di kelompok pengelompokan gambar yang paling pojok sini.
Oh, si Vino. Nah ya, yang tadi bolak-balik tuh anaknya. Bandi. Ya, nah itu tuh terlupakan dari bapaknya, itu yang harus lebih ditingkatkan lagi. Bahasanya di sini apa ya? Lebih menguasai medannya lagi, gitu kan? Anak-anak tuh bagaimana gitu? Karena proses diferensiasinya udah jalan nih, gitu kan? Tetapi proses karakter KSI-nya ini yang harus lebih ditingkatkan lagi. Iya, kadang-kadang apa ya, kita dari kadang gua anak yang sadar juga dan belum sadar juga sih. Kayak tadi si Vino tuh sebenarnya anaknya apa ya, emang karakter kecil. Ya, nah Jadi kalau pas di kita samping, tentu dia zzzz gitu, tapi kalau kita lepas dia biasa lagi selamat. Terus ada juga yang tadi di Magic tuh banyak banget yang udah nggak bisa diem. Kayak tadi Eja, Expedition semuanya. Nah, itu yang saya bilang, itu yang saya temukan itu, oh ini Pak Irfan nih harus bisa nih berusaha nih bagaimana berfungsi sebagai seorang manajer gitu kan. Ketika kita menemukan, berarti kan dia mengganggu ya. Nah, ketika dia mengganggu itu ada apa yang dia tidak dapatkan? Dia berisik nih, anak-anak ini berisik nih. Nah, kira-kira nih yang mereka tidak dapatkan itu apa? Pembelajaran. Ayo, apa yang dia tidak dapatkan? Pemahaman. Yang 5. Oh, misalnya PSE. No. Di budaya positif loh, di disiplin positif. Ayo, apa yang dia tidak dapatkan? Kebutuhan dasarnya. Nah, berarti nanti kedepannya Bapak harus lebih lebih intens lagi mengamati bahwa si anak ini kebutuhan dasarnya ini apa sih yang dia butuhkan, sehingga dia tidak melakukan dia tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah, itu beberapa catatan so far sejauh ini sudah berjalan maksimal gitu ya. Kemudian asesmen. Nah, asesmen tadi saya melihat Bapak tuh melakukan proses asesmen gitu. Tapi belum terlalu maksimal nih asesmen formatifnya dilakukan gitu kan. Walaupun ada refleksi di akhir gitu kan. Karena kan asesmen formatif itu yang bisa Bapak lakukan tuh kayak gini, Bapak bertanya apa, nah iya. Tadi kalau di awal sih yang asesmen formatif itu yang tanya jawab sih. Iya gitu. Nah terus kemudian kalau bisa tuh didokumentasikan gitu. Tadi masih terlalu seperti lepas gitu dia. Itu saja Bapak yang saya bisa beri masukan untuk pasca observasi kita. Oke, Bapak, itu tadi saya meminta Bapak untuk mengisi ya lembar rencana pengembangan dirinya yang sudah saya kirim. Boleh diisi sekarang. Aktivitas pengembangannya berarti nanti Bapak membuat mana yang kurang nih menurut Bapak tadi berdasarkan hasil refleksinya, itu yang dijadikan sebagai rencana pengembangan diri. Oke, silakan diisi Pak dulu. Di sini sekarang. Ya, diisi sekarang. Oke, silakan. Rekaman. Langsung ke share ini juga. Nanti di print karena tadi tangan Bapak. Nanti saya kirim ke Bapak itu.